Terus yang terakhir tak balik lagi setelah dia worth it, tak balik lagi. Worth it gak aku buat dia? Itu loh. Kan aku Ini step juga, penting ya. Jadi menurutku terus dia kaget, dia menyadari kalau karena pendekatanku itu kayak aku menjadikan dia sebagai temanku gitu loh, nggak lebih. Welcome back semuanya to A3, tempatnya remaja asik ngumpul bareng ngobrol hal-hal estetik. Dan di hari ini kita akan ngobrol hal-hal yang benar-benar estetik, yang kekinian banget, bersama dengan orang yang sangat kekinian. Waduh, teman-teman bisa menyaksikan dia di beberapa episode yang lalu ya, pernah ya kesini kan ya. Oke, jadi semua udah kenal, ini Satya gitu. Halo guys. Halo. Yang menang ngalahkan Mary waktu itu ya. Oh iya. Dalam beberapa permainan. Oke. Kabar baik ya Sat ya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Kerjaan lancar semua segala macam? Ya masih ada hambatan sih karena daftar nama semakin menipis lah. Oke. Gitu. Jadi mulai ini ya. Ini harus mencari Mencari market yang lagi. baru. Oke. Dan hari ini kita mau ngomong sesuatu yang cukup menarik, wawasan umum. Waduh, apa itu? Tapi belum tahu kan ya? Belum tahu. Belum tahu, soalnya belum dikasih tahu. Oh iya. Bener. Jadi kita mau ngobrol sebelumnya di bulan ini kan masih bulan April nih ya. Benar. Di bulan April ini kita ada serangkaian ngomong tentang perjuangan. Perjuangan. Oke. Perjuangan anak remaja, pemuda dalam menghadapi lebih ke pergumulan pribadi ataupun pergumulan dengan orang lain. Contohnya dulu kita ngomongin insecure pertama kali. Iya. Terus kita ngomongin tentang stres, manajemen stres. Oke. Dan hari ini kita mau ngomong perjuangan dalam hubungan. Waduh. Dalam relationship yang sering terjadi dalam hubungan orang muda, yaitu bisa menebak kira-kira? Apa itu? Penonton juga tidak tahu? Katakan Apa sama-sama. Oke, jadi kita hari ini mau ngobrol tentang ghosting. Ghosting. Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar, cuman nggak familiar dengan itu. Jadi meskipun pernah dengar, tapi nggak pernah searching soal itu. Nggak Gitu. pernah searching. Jadi belum tahu ya ghosting itu apa? Belum tahu. Iya, tapi menurut sumber-sumber yang terpercaya, Oke. kalau Satya ini sangat menguasai ghosting. Menguasai bukan menguasai ghosting ya, kesannya aneh. Jadi gini, ghosting itu jadi sesuai istilahnya kan ghost hantu ya. Ya. Jadi ghosting itu kalau dalam menjalin hubungan PDKT nih, misalnya PDKT, Oke. cowok cewek ya, bukan cowok-cowok atau cewek-cewek, cowok cewek ini ya. PDKT terus di tengah-tengah hubungan tiba-tiba salah satu entah si cowok atau si cewek menghilang tanpa kabar, tanpa jejak. Oke. Dihubungi nggak bisa, dicari hilang tanpa jejak. Jadi yang menghilang itu yang disebut Sebut ghost. melakukan ghosting, Berarti seperti hantu. Ghoster. Iya, ghoster yang melakukan ghosting. Iya. Pelakunya. Benar. Oke. Oke. Cukup familiar dengan kasus-kasus seperti itu. Setelah dijelaskan ya cukup familiar. Cukup familiar. Pengalaman pribadi atau orang lain familiarnya? Wah, pembukaan aib ini. Enggak lah, ini kan bukan aib, ini kan cerita. iya, Kita sharing kan ini. Sebelumnya ya bukan pasti ya, kalau dari pribadi dari aku sendiri sih pernah melakukan. Melakukan, Iya, oke. pernah Jadi terjadi. ghosternya ini ya. Jadi ghosternya. Ghosternya, oke. Mungkin ada yang bisa diceritakan, yang bisa. Waduh, yang bisa diceritakan itu. Mungkin kayak kenapa kok tiba-tiba mengghosting? Oke, mungkin cerita beberapa tahun yang lalu di tahun 2014. Oke. Jadi 2014 itu kan aku pribadi itu masih orang yang sangat labil,
masih galauan lah, masih alay, masih pengen mencak-mencak lah kasarannya gitu loh. Jadi dulu 2014 tuh umur berapa ya? 19-20-an lah pas. Oke. Jadi kuliah, ketemu, bukan kuliah, sekolah, ketemu perempuan yang pasti, bukan laki-laki. Perempuan ya aman ya ini ya. Aman. Jadi ketemu perempuan, awalnya tuh gak kenal gitu loh. Jadi kalau kita dari kelas 10, kalau di sekolahku itu dari kelas 10 itu kan campur, masih belum ada yang namanya IPA, Oh, IPA, IPS belum ada ya. Belum ada, baru masuk ke kelas 11, 12-nya itu baru masuk. Nah, jadi awalnya karena kelasnya, jadi di kelas 10 sekolahku tuh ada 5 kelas gitu loh. Oke. Ada 5 kelas, terus A, B, C, D, E, itu bukan A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Itu jadi awalnya belum kenal sama sekali, setelah naik ke kelas 11, aku kan IPA nih. Kamu IPA apa IPS? Aku IPA. IPA juga ya, oke. sama. Jadi di kelas IPA itu baru ketemulah sama cewek gitu loh. Cewek ini ya. Cewek ini, ya benar. Ketemu dengan cewek ini, kenalan, terus tiba-tiba ya awalnya sih biasa aja gitu loh. Tapi karena mungkin sering duduk bareng gitu ya, ditaruh di tempat yang sama sama guru. Kalau dulu, Jadi nggak sengaja itu dulu ya. Kan Dena guru yang ngatur. benar. Jadi dipertemukan, duduk bareng, terus ya udah kenalan. Terus awalnya masih biasa aja, tapi karena apa ya? Mungkin karena seiring waktu seringnya bareng, tanya-tanya soal pelajaran, tanya Contek-contekan. itu juga. Oh itu juga ya. Terus tanya mau ngajak ke kantin bareng nggak waktu istirahat gitu loh. Terus pulang biasanya hati-hati sampai rumah gitu. Ya saling sebatas care biasa aja gitu loh. Semakin lama semakin bertumbuh perasaan itu. Terus datang nih orang ketiga. Oke. Orang ketiga ini kekasih yang lama. Jadi sebelumnya Kekasihmu atau kekasihnya? kekasihku. Oke, kekasihmu orang ketiganya. Oke, kita bilang mantan ya ini ya. Iya, oke. Mantan yang lama itu datang karena dia kan dari luar pulau gitu loh. Jadi dia datang, dia ngabarin apa kabar. Nah, di situ goyah imanku. Jadi sama perempuan yang aku deketin, tiba-tiba aku langsung berpaling gitu loh. Karena dulu sama dia juga perjuangan untuk mendapatkan dia ini juga buatku luar biasa lah. Karena menunggu itu ada beberapa tahun gitu loh. Jadi Tapi akhirnya putus kan? iya makanya itu. Setelah putus terus pikirnya move on, ketemu cewek baru, datang lagi dia. Ternyata belum bisa move on. Belum bisa move on akhirnya. Pas dia juga ke Surabaya akhirnya gitu loh. Ternyata pas dia say hi lagi, masih mantan nih say hi, aku akhirnya berpaling. Nah si dia ini, temanku ini, yang sebenarnya tinggal mengutarakan perasaan sudah jadi, akhirnya kayak tak kesampingkan dulu gitu loh. Akhirnya aku lebih prioritas untuk ngabarin yang si mantan. Kayak iya. gitu. Ya itu jadi akhirnya beberapa kali dia tanya kenapa kok nggak bales, kenapa gini. Terus tiba-tiba langsung jebret hilang. Maksudnya hilang tuh aku nggak ngasih kabar, dia juga akhirnya nggak ngasih kabar. Tapi di kelas masih ketemu kan? Itu setiap sebulan sekali kalau nggak salah itu dipindah. Oh di rolling, Gitu. oke. Cuman kan dia sudah kayak kekait lah, cantol lah aku gitu loh, ke dia gitu loh. Dia sudah punya perasaan kan gitu. Benar. Terus kabar hilang. Terus reaksinya gimana itu? Reaksi dia atau reaksiku? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena dia orang yang nggak begitu emosional, dia juga kasarnya mungkin berhati kecil ya. Jadi dia lebih banyak memendam gitu loh. Akhirnya dia diem aja, dia cuman mungkin menangis dalam kesendirian. Ini kayak aku jadi penjahat ya beneran. Iya, aku di sini mendengarkan sebagai orang kelima. Orang interogasi. Kayak, aduh. Jadi dia mungkin terdiam, dalam diam dia bersedih sendiri, mungkin cerita sama teman-temannya. Semenjak itu di sekolah itu kayak ya nggak ada kontak sama sekali meskipun di kelas 11-nya itu satu kelas gitu loh. Ya
nggak tahu ini puji Tuhan atau enggak, tapi di kelas 12-nya kita sudah bisa kelas lagi kayak gitu. Sewaktu masih di kelas 11 ada nggak misalnya teman-temannya dia yang akhirnya ngejahatin kamu atau apa gitu? Yang kayak gitu-gitulah, kayak drama-drama sinetron gitu. Ada beberapa ada. Jadi kayak tiba-tiba yang temen-temennya dia yang mulai nyapa aku gitu, itu kayak mulai menjauh sedikit-sedikit gitu loh. Diam-diam mungkin di belakang juga dirasani juga gitu loh. Kamu kok kayak gitu sih? Dia loh anaknya lo baik-baik, sudah nggak apa ngomongnya ya, rajin belajar lah, terus patuh orang tua lah, terus juga taat doa lah kayak gitu loh. Kenapa kok menyanyiakan orang seperti ini gitu loh. Dulu tuh masih ya SMA masih memang ganas-ganasnya lah. Iya. Kayak gitu. Tapi ya apa ya, gak bisa move on nanti. Perasaanmu waktu itu gimana? Ya tambah sedih sih, karena kelanjutan yang sama si mantan ini pun juga gak jelas gitu loh. Dia akhirnya ketemu dia kan sekolahnya pindah, jadi kita beda 1 tahun, aku lebih tua. Aku waktu naik kelas 11, dia masuk kelas 10 di Surabaya, dia ngekos gitu. Dia dideketin sama anak sekolahnya. Terus dia pacaran sama anak sekolah. Itu akhirnya, oke. Kayak gitu, ya lebih sedih. Udah sini nggak bisa sama ini, terus nggak bisa sama mantan juga. Setelah mengghosting ke sana di PHP sama yang ini. Bener, nah itu. Oke. Sedih sekali itu. Aduh. Hampir friendless waktu itu. Karena itu ya. Oke, coba kita sekarang pandang dengan kacamata yang lebih bijaksana. Waduh. Siap. Menurutmu dari peristiwa itu perilaku ghosting yang kamu lakukan sebenarnya benar enggak? Sama sekali tidak benar. Sekali tidak benar. Jangan dicontoh guys. Berarti dalam kasus apapun ghosting ini enggak benar ya? Misalnya ya agak berat sih, itu sebenarnya tergantung dari situasi kondisi masing-masing ya. Maksudnya ghosting ini dalam arti maksudnya kayak tadi penjelasan di awal itu, apakah ghosting ini sudah menjalin hubungan atau belum? Sudah berpacaran atau belum? kalau yang secara spesifik belum ya. yang spesifik hubungan. Cuma kalau mau lebih meluas sih bisa jadi sudah, bisa jadi bukan dalam pacaran, bisa jadi dalam relasi kerja terus tiba-tiba hilang. Itu ada yang akhirnya nyebut itu ghosting. Oh. Tapi istilah ini pertama kali keluar sih fokusnya ke PDKT. Jadi belum fokus utamanya. Oke, kalau ke kacamata yang lebih besar, ghosting itu ya tergantung sih. Tergantung gimana ya nyikapinya ya. Apakah pribadi si cowok dan si cewek ini bisa nyambung nggak gitu loh selama hubungan pendekatan gitu. Kan kalau dari pribadi aku sendiri, lebih baik sebelum kita berhubungan lebih jauh, kita paling nggak tahu dulu sifat baiknya sama sifat buruknya. Karena orang PDKT di mana-mana pasti pengen ngeliatin hal yang dia ingin tunjukkan. Iya benar, hal yang terbaik yang dia punya itu pengen ditunjukkan. Dia pengen terlihat keren, terlihat oke, terlihat wah di depan orang yang disayangi gitu loh. Nah, tapi itu kan cuman awal PDKT gitu loh. Makanya ada banyak kasus di mana setelah PDKT terus pacaran baru ketahuan sifat jeleknya seperti apa. Baru nggak terima terus akhirnya putus gitu loh. Nah, mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa seperti itu gitu loh. Mereka lebih memilih untuk tahu sisi baik dan sisi buruknya. Jadi setelah mereka tahu, mereka baru memutuskan bisa nggak bertahan dengan orang seperti ini. Gitu. Terus kalau nggak bisa, ngilang. Mau nggak bisa, ya. Jadi kan kita mau lihat ke situnya kan. Bener sih, bener. Metodenya ini. Memang paling bijak sebenarnya dibicarakan baik-baik kalau memang dewasa ya orang komunikasikan itu. Ya mesti. Komunikasikan. Tapi kalau untuk orang yang belum dewasa, itu tetap nggak bisa dibenarkan gitu loh, memang ghosting itu. Tapi tetap balik lagi, apakah dia bisa dewasa dalam menyikapi itu enggak gitu loh, meskipun dia dewasa dan dia ingin berpisah karena dia enggak bisa melanjutkan hubungan ini, ya harusnya dia berbicara. Tapi kalau tiba-tiba menghilang, ya susah Jadi juga. sementara bisa kita simpulkan
perilaku ghosting ini menunjukkan kedewasaan dari orang yang melakukannya ya. Tingkat kedewasaannya maksudnya. Ya, itu untuk konotasi positif. Konotasi positif. Oke. Iya. Ya. Berarti lebih baik dikomunikasikan. Lebih baik dikomunikasikan. Karena memang dari beberapa sumber yang aku tahu memang katanya ada beberapa orang yang ngomong itu sulit. Iya. Akhirnya memilih ghosting. Mungkin karena risih mungkin ya. Iya, tapi sebaiknya memang jangan ya. Sebaiknya jangan, kalau bisa dibicarakan kan lebih baik gitu loh. Yes. Oke. Nah, kalau sebaliknya pernah nggak kamu yang menjadi korban ghosting? Sebentar. Mengenang masa lalu ini ya jadi ya. Ini konten yang berbahaya. Butuh berpikir lebih keras sebentar ya. Oh nanti ada yang merasa. Ya. Sebentar. Pernah dibegitukan nggak ya? Atau mau sebut nama? Waduh. Untung cuma wilayah Kapasari yang tahu ya. Bukan satu Surabaya. Mau di-share satu Surabaya bisa. Waduh. Sebentar. Pernah di ghosting. Lagi menjalin hubungan, tiba-tiba dia menghilang, ya. Nggak ngasih kabar lagi. Awalnya kayak perhatian. Oh pernah. Sampai goyang semua. Pernah sekali. Tapi ya itu dibicarakan sih. Jadi kalau boleh cerita, boleh sharing sedikit ya? Boleh. Oke. Sangat boleh. Jadi waktu itu semester 2, semester 3. Aku lupa. Jadi kalau di kampusku itu bukan awal semester ya, semester 1 kalau di jurusanku kan ekonomi ya. Semester 1 itu kalau di ekonomi kita semua itu entah jurusan manajemen, akuntansi, atau jurusanku sendiri, bisnis internasional, perbankan, itu semuanya satu kelas. Karena masih mata kuliahnya masih sama semua gitu yang basic-basic. Mata kuliah umum ya. Benar. Terus masuk semester 2 itu baru berganti. Berganti maksudnya masuk penjurusan masing-masing. Bisnis internasional, perbankan sendiri, manajemen sendiri, akuntansi sendiri, kayak gitu. Nah, akhirnya aku baru mengetahui teman-temanku yang sebenarnya, maksudnya teman-teman seangkatanku yang sebenarnya gitu loh. Karena di kelasku yang semester 1 itu banyak anak manajemen dan akuntansi kayak gitu. Jadi bingung ini, mau udah deket tiba-tiba pas naik ke semester 2 hilang semua temanku kayak gitu. Pas dicariin mereka sibuk sama teman masing-masing kayak gitu. Jadi akhirnya ketemu dengan teman-teman seangkatan itu, terus ya ada satu orang yang menarik hatiku gitu loh. Bukan menarik hati ya, lebih ke menarik mata lah ini Mas Ian. Ini tadi waktu semester 1 atau sudah naik? Naik ke semester 2, sudah mengetahui teman-teman seangkatan yang di perbankan. Jadi ada satu cewek yang bikin aku interest gitulah intinya. Ketemu, diajak kenalan, untung anaknya baik gitu loh. Anaknya masih mau interest balik, bukan interest balik ya, mau interaksi balik ya, ngerespon balik. Kita ngobrol, kita beberapa kali satu kelompok, itu bertahan sampai semester 4. Jadi awalnya deket, terus dia kaget, dia menyadari karena pendekatanku itu kayak aku menjadikan dia sebagai temanku gitu loh, nggak lebih. Jadi pokoknya paling nggak bisa nempel, terus bisa ngelihat dia terus kayak gitu. Jadi setelah akhirnya dia tahu, kerasa kalau pendekatanku makin naik sedikit-sedikit, dia kerasa kalau aku tuh suka dia, langsung dia itu kayak risih gitu loh. Risih, terus semakin lama dia chatting sudah slow respon, sekarang sudah slow respon cuma satu baris tok banget sih. Dulu paragraf ya. Iya, dulu paragraf. Terus hilang, ya udah tiba-tiba ngilang dan kita pengambilan mata kuliahnya kan berbeda-beda kan tergantung kita sendiri gitu loh. Hampir nggak pernah sekelas lagi sama dia. Tiap sekelas pun duduknya, dia duduk di mana, aku duduk di mana gitu. Pernah nyoba mendekati?
pernah nyoba mendekati dia keluar. Oke. Tak pikir loh, kok kamu kayak gini gitu loh. Cuman nggak ada penjelasan langsung kabur, hilang. Gitu. Jadi entah dia nggak denger atau dia ke toilet atau gimana. Pokoknya menghindari. Kayak gitu. Pernah sekali. Terus nggak kontak lagi berarti akhirnya? Nggak kontak lagi. Belum sempat dibicarakan berarti ya? Alasannya kenapa atau apa? Belum sempat dibicarakan. Okay. Tapi asumsi dari teman-temannya yang bilang kalau aku ketahuan suka dia. Kayak gitu. Terus dia langsung menghilang? Dia langsung menghilang. Mungkin kurang dewasa ya? Waduh. Yang sana kurang dewasa. Maaf ya, tidak ada maksud apa-apa. Mungkin gak sengaja nonton. Scroll YouTube keluar. Halo. Ini kok kayaknya kenal ini dulu. Waduh, diblokir langsung. Perasaanmu sebagai korban, nah ini gimana? Ya akhirnya dari situ aku pun ya kalau mau memang dari situ ya sejak saat itu kalau memang aku memutuskan untuk mendekati orang, awalnya kan kalau aku mendekati itu ada step-stepnya gitu loh. Jadi mendekati itu awalnya aku lihat dulu dia sebagai teman gimana gitu. Jadi mungkin adalah kita dari cowok-cowok kan pasti matanya berbinar kalau lihat cewek yang oke, kece, yang ya berbeda. Fisik gitu bukan loh. Segalanya tapi penting ya. Iya makanya dia yang bilang ya guys. Tapi setuju. Ya itu. Saya mencoba untuk jujur dan tidak munafik. Bener-bener mencoba gak munafik. Ya beginilah cowok men. Jadi dari aku sendiri awalnya mungkin tertarik, tapi tertarik cuma sebatas itu gitu loh. Jadi tertarik mungkin setelah itu 5 menit lupa. Itu aku. Jadi mungkin ngeliatin cewek, lihat-lihat wah cewek ini cantik banget, wah ini cewek ini oke lah, sehat, berotot badan berotot rajin olahraga kayak gitu loh. Aku suka orang yang rajin olahraga juga. Terus paling setelah itu berapa lama? 2-5 menit lupa sudah gitu loh. Jadi nggak begitu teringat sampai kepikir sampai rumah, wah orang ini cantik banget, nggak sampai gitu. Jadi butuh lebih ke quality time. Lebih harus sering ketemu gitu loh. Dan kalau pendekatan yang lebih naik lagi itu kalau sudah interest aku harus tahu sifatnya dulu luar dalamnya gimana gitu. Ya balik lagi yang kayak tadi aku jelasin di depan. Jadi aku harus tahu gimana sisinya dia baiknya gimana, sisi jeleknya gimana, terus berujung apakah aku bisa nggak menjalani hubungan dengan dia gitu loh. Step selanjutnya lagi kalau sudah bisa kayak gitu worth it nggak dia buat aku gitu. Nah, itu 4. Terus yang terakhir tak balik lagi setelah dia worth it tak balik lagi worth it nggak aku buat dia. Gitu loh kan ini aku step juga, penting ya. Jadi menurutku apakah dia cocok buat aku nggak? Oke, terus apakah aku sudah cukup baik untuk dia gitu loh. Jadi aku nggak mau hubungan tuh cuman gara-gara kemauanku sendiri. Maksudnya dia jadi oke buat aku tapi aku nggak oke buat dia gitu loh. Jadi aku berusaha mengimbangi itu gitu. Bukan dalam arti paras saja ya, tapi lebih ke luar dalam itu loh. Luar dalam. Ya. Jadi dia bisa nggak menerimaku luar dalamku yang seperti ini gitu loh. Kalau seumpama ada mungkin hal yang dia tidak suka, ya aku akan coba bicarakan dan kalau memang itu buruk, aku akan coba perbaiki. Ya, perbaiki. Kayak gitu. Itu sih lebih ke situ sih dan kalau emang sudah aku merasa cocok, aku coba utarakan. Aku akan utarakan bukan coba ya. Aku akan utarakan gitu loh. Dan kalau dia nerima ya puji Tuhan. Kalau enggak ya ini ujian. Ini ujian ya. Ada didoakan nggak bro dari step-step itu? Apa setiap step didoakan? Aku baru mulai doakan itu setelah aku masuk gereja sini sih. Jadi setelah itu kayak tak doakan itu lebih ke apakah dia jodohku kayak gitu. Ya kayak doa orang-orang biasanya gitu loh. Apakah dia jodohku atau bukan? Kalau iya tolong dekatkanlah Tuhan. Tolonglah Tuhan kayak gitu. Kayak memelas gitu. Kalau jodohku tolong dekatkan, kalau bukan tolong jadikan. Iya. Kurang lebih begitu. Iya. Jadi kayak gitu sih.
setelah didoakan masih pernah ke ghosting nggak? Didoakan ini kan baru setelah ke gereja ya, aku ya. Jadi kan tahu sendirilah kamu yang Ya, tahu. siapa yang sudah berhubungan denganku kan kamu tahu sendiri gitu loh maksudnya, dan yang berhasil siapa juga kamu tahu gitu loh. Yang nggak Tapi berhasil siapa? ya itu. Terus apa ya? Ternyata dari situ tuh ada satu hal yang aku tahu gitu. Ini di luar ghosting ya, karena maksudku kalau ghosting itu kan untuk hal yang sudah di apa ya? Kalau sudah dijadikan tuh kan pasti omongannya putus atau enggak atau lanjut gitu. Yes. Kan enggak ada bisa ghostingan gitu loh menurutku. Tapi bisa jadi sih. Tahu-tahu ngilang gitu. Nggak bilang putus ya, udah hilang. Puji Tuhan nggak pernah sih. Oke. Setelah masuk sini nggak pernah. Jadi mungkin lebih ke baru tahu kalau memang mungkin hal yang apa ya, meskipun sudah kenal lama gitu loh, meskipun sudah tahu luar dalamnya kayak gimana, ternyata waktu menjalankan hubungan seperti pacaran itu sangat berbeda gitu loh. Itu kita masih, aku pribadi masih harus mencari tahu dia itu orang yang seperti apa gitu loh. Dan Masih ada yang belum kita ketahui ternyata. iya gitu. benar. Itu yang masih buatku masih apa ya, berusaha untuk cari tahu kira-kira ngambil titik tengahnya gimana gitu loh, supaya aku sama dia yang jadi pasanganku bisa klop lah gitu loh. Itu sih. Jadi meskipun sudah kenal lama tetap masih harus berjuang lagi. Gitu. Ya karena memang maintain. hidup adalah perjuangan. Luar biasa, benar sekali. Membangun hubungan pun perjuangan ya kan. Tapi dari percakapan tadi teman-teman mungkin bisa menarik bahwa fisik cuma 5 menit. Ya, Buatku pribadi. iya, tapi rata-rata ya mungkin seperti itu lah ya. Jadi maksudnya ada cewek yang terlalu fokus ke fisiknya sampai melupakan attitude dan segala macamnya kan. Ya jangan, karena memang fisik bukan segalanya kan gitu. Meskipun penting. Setuju. Ya kan? Karena 5 menit cuma 5 menit teman-teman. Jadi jangan pesimis, masih banyak kesempatan. 5 menit tapi liriknya nggak cuma satu, liriknya sekian yang lewat dilirikin satu-satu gitu. Jadi jangan pernah merasa insecure. Percaya dirilah dan percaya Tuhan. Amin. Oke, kita coba lanjut lah. Misalnya kalau dari ya semua yang pernah kamu alami atau ngelihat orang atau apa, kira-kira gimana ini tipsnya untuk menghindari ghosting? Kan sudah berpengalaman maksudnya kan, sebaiknya seperti apa supaya nggak sampai ghosting terjadi? Kayaknya segmen minggu lalu yang aku datang lebih gampang main game. Sekarang langsung jeret gitu. Bentar. Apa mau dimainkan lagi? Bentar sebentar ya. Gimana supaya bisa menghindari ghosting? Waduh. Ya, ini kan kita berbagi pandangan lah. Iya benar. Berat sekali pertanyaannya. Menghindari ghosting itu kalau untuk orang lain supaya kita nggak di ghosting itu tergantung dianya sih, kalau itu agak susah ya. Tapi kalau aku sendiri menghindari supaya aku ghosting, ya apa ya, secara apa ya, kalau orang PDKT, kalau menurutku pribadi, kalau aku yang jadi ghoster, yang hampir jadi ghoster, untuk menghindari supaya menjadi ghoster itu ya itu setakut apapun kita. Jadi kan kita dalam PDKT kan suka sama orang, dia mungkin bisa suka sama kita karena ngeliat usaha kita gitu kan. Terus tiba-tiba aku merasa, bukan tiba-tiba ya, dalam periode waktu itu kita melakukan quality time itu, aku mungkin merasa kayak aku nggak cocok sama sifatnya yang seperti ini, dan ini sudah terus-terusan terjadi dan buatku ini nggak sehat kayak gitu. Jadi ngomongnya gimana ya kan gitu, pemikirannya biasa gitu ya, apa ya, kasih kata-katanya gimana sih, cara aku
nyampaikan supaya dia nggak sakit hati atau paling nggak dia mengerti apa yang aku sampaikan tuh gimana sih kayak gitu. Itu lebih ke penyampaian sih. Setakut apapun kalau memang kita terutama kita laki-laki itu kita harus gentle gitu loh. Kalau memang kita awalnya menyukai terus tiba-tiba merasa kita nggak bisa suka setelah mengetahui dia seperti apa orangnya dan kita merasa nggak cocok, ya ngomong gitu loh. Tapi nggak menyakiti perasaan. Sakit pasti sakit ya, cuman yang ku maksudkan kan menyampaikan supaya dia bisa mengerti maksud dengan cara yang lebih halus gitu loh. Jadi nggak langsung aku gak mau deket sama kamu, wes kon ngaleo, kan nggak bisa gitu loh. Jadi lebih ke didudukkan bareng, diomongin bareng, sorry mungkin aku nggak bisa lanjut sama kamu karena gini, dijelasin baik-baik gitu loh. Buatku ini nggak sehat, aku nggak tahan, aku takut, dan lebih baik kita omongin sekarang, aku omongin sekarang daripada nanti ke depan pas kita sudah menjalin hubungan secara terpaksa, kacau. Itu masih pacaran, belum nanti menikah gimana gitu. Oh yes. Jadi, terdengar sangat gentle. Waduh. Terima kasih. Benar. Intinya dibicarakan dulu lah. Kita nggak mungkin bisa menghindari sakit hati pasti karena pasti ada, sudah menjalin hubungan, kita menaikkan mood dan chemistry, terus tiba-tiba kita pengen karena satu sisi down, dia pengen berpisah, otomatis satu pasti ikut down gitu loh. Okay. Jadi sakit hati itu pasti, tinggal seberapa besar kita memberikan, bukan seberapa besar, kejem banget seberapa kuat kita bisa maintain supaya nggak terlalu down gitu loh. Jadi memang metodenya perlu juga ya, cara ngomong yang beneran. Iya. Ini ya, supaya jangan sampai nanti patah hati bunuh diri, kan bahaya. Wah, itu lebih bahaya kan ya. Jadi terus yang ditakutkan tuh dia patah hati, terus dia merenung sampai segitu lama. Terus akhirnya stres, gangguan jiwa, mental, itu bahaya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi ghosting pun bisa jadi seperti itu ya. Tiba-tiba hilang terus orang kepikiran, stres, bisa jadi kan? Bisa jadi. Kalau ya itu gak dibicarakan. Ya, berarti mending dibicarakan dengan cara yang benar. Ya, jadi ada kepastian gitu loh. Saya tadi waktu kamu ngomong dibicarakan, aku ingat masa lalu. Waduh. Tapi kayaknya setelah aku pikir-pikir, cara aku ngomong nggak bener. Oh gitu? Iya. Coba dinilai coba. Jadi siap. Dulu sempat ada perempuan suka sama aku. Dulu banget ya. Oke. Dulu, sangat dulu. Dia tidak menonton. Tidak mungkin menonton. Terus ngomong. Nggak ngomong sih, tahu sih, bahkan semua orang tahu kalau dia suka sama aku. Sangat jelas ya. Jadi tapi aku nggak suka gitu. Dan sikapku pun jelas. Udah sampai akhirnya malah dia yang ngajak ngomong gitu. Dia ngajak ngomong, ya Pak, aku ini sebenarnya suka sama kamu, tapi ya apa kok kamu kayak menjauh. Apa aku tahu sih kayak memang sulit tapi nggak mau nyoba apa. Dia tanya gitu. Si cewek nanya gitu. Terus aku menjawab, ya apa ya, sorry ya, aku nggak suka sama kamu. Aku gitu kan. Terus dia ngomong, nah terus dia diam, terus dia ngomong sama aku. Dia ngomongnya katanya, ya tapi caramu harusnya juga kayak gitu, karena itu menyakitkan. Semua cewek kalau dibilang aku nggak suka sama kamu pasti sakit, katanya gitu. Nah, kira-kira ya dari situasi itu apakah aku memang salah atau dia yang salah atau seperti apa? Ya, kita ngomong dari sisi cewek dulu lah ya. Oke. Kalau dari sisi cewek itu buat kalau dari aku pribadi yang aku tahu sampai sekarang, cewek itu kita kan kodrat ya ngomongnya, peraturan tidak tertulis. Oke, ada peraturan tidak tertulis ya. Itu kan cowok yang nembak cewek gitu kan, cowok yang mengutarakan perasaan ke cewek. Bahkan nikah pun juga cowok yang ngasih cincin ke cewek. Ya kan? Pernah lihat nggak cewek ngasih cincin ke cowok? Iya, belum tahu sih, belum lihat. Pernah iya. Kan? Nah, untuk tembak pun juga hampir sama gitu loh. Hampir nggak pernah, ya ada pasti, cuman hampir nggak pernah ngelihat kan kayak gitu.
di kehidupan nyata teman-teman pasti cowok semua, cowok duluan gitu loh. Buat cewek itu mengutarakan perasaan ke cowok itu seperti apa ya, mempertaruhkan harga diri gitu loh. Jadi buat mereka itu ini hal yang harus aku lakukan, kalau enggak aku enggak akan bisa tidur tiap hari. Jadi psikisnya lebih tekanannya tuh lebih berat daripada cowok. Karena cowok sudah ditembak, ditolak, ya sudah gitu loh. Cowok masih bisa lihat kiri kanan, terus ada teman-temannya juga gitu kan, diajak hangout, terus ada aktivitas lain-lain kayak gitu. Kalau cewek itu apa ya? Cewek itu lebih individualis. Jadi agak susah jelasin. Ya itu balik lagi, intinya kalau cewek itu lebih kayak pertaruhan harga diri gitu loh. Jadi dia kayak merasa duniaku ini siap ku berikan buat si cowok kalau sampai dia itu mengutarakan perasaan kayak gitu. Dan setelah itu dia fragile dalam arti rapuh. Perasaannya sangat rapuh di situ. Dia sudah mengutarakan perasaan dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Terus tiba-tiba cowoknya dengan cowok yang diutarakan, ya maafkan ya. Ini ngerasani orangnya langsung. Bukan ngerasani kan di depan. Oh, iya. Oke. Jadi tiba-tiba langsung si perempuan ini mengutarakan perasaan ke cowok yang dia suka. Terus tiba-tiba cowok menolaknya dengan begitu tegas. Kayak cowok itu, mungkin si cowok sendiri juga ada apa ya, belum pengen dulu atau pengen fokus belajar dulu atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi dengan Aku cara tahu, yang ya. Ini kasus misalnya apa? Dengan cara yang kita bisa bilang kasar. Bukan kasar ya, lebih ya pokoknya ya aku lagi Tidak gak bisa berperasaan. Ya. Nggak dipikir cara ngomongnya, nggak dipikir apa, pokoknya aku nggak mau sih gitu. Cowoknya begitu. Udah dari yang tinggi langsung bisa jebret gitu cewek. Ekspektasi apa hatinya dia. Sudah bisa, mungkin kalau aku prediksi mungkin dia waktu dulu ditolak sama Anda itu menangis terseduh-seduh itu. Mungkin nggak ketemu. Puji Tuhan masih masuk, tidak depresi. Jadi kayak gitu, terus mungkin ada apa kesulitan untuk percaya sama cowok lagi. Itu untuk cewek biasanya seperti itu. Kalau dari aku pribadi, penglihatanku pribadi. Jadi untuk cewek itu kalau seumpama si cowok mau menolak, baiknya dibicarakan, maksudnya kasih tahu kenapa kalau kita nggak bisa apa ya, nerima dia. Bukan tiba-tiba enggak mau tanpa alasan, aku mau belajar, ya oke ada alasan sih, aku mau belajar sih, aku gak iso gitu. Tapi bisa lah kita omongkan dengan cara yang lebih halus, dengan nada yang lebih halus, ya gitu. Dengan bahasa yang lebih dimengerti ya, bisa diterima gitu ya. Diterima, bahasa yang bisa diterima. Kalau dimengerti pun kayak tadi itu aku gak gelem ikut. Ngerti saya. Ya, ngerti. Cuma gak bisa diterima. Bener. Paham. Itu dari sisi yang cewek. Nah, kalau dari sisi cowok ini sebenarnya manusia yang serba salah gitu. Jadi gini, kasarannya anggaplah ada cowok suka sama cewek, cowok mengutarakan perasaan ke cewek, cowok ditolak. Apakah cewek itu bersalah karena cowok ditolak? Enggak kan? Kan tergantung, biasa cewek itu punya kriteria cukup tinggi. Aku gak suka sama ini, baik lagi. Kalau SMA mungkin cewek yang kayak kamu bilang, mungkin suka yang parasnya oke, cowok yang parasnya oke, mungkin tinggi, keren, mungkin bad boy. Iya, pemain basket. Nah, pemain band, iya. pemain olahraga, yang berotot, yang atletis, biasanya suka kayak gitu. Terus tiba-tiba terus apa ya, cowok suka sama cewek, ditolak, ya sudah kayak nggak ada kasus apa-apa gitu loh. Sedangkan kalau cewek nembak cowok, cewek ditolak, cowok pasti disalahkan. Pernah merasa disalahkan nggak waktu itu? Kayak, ya apa sih kok niki cewek kayak gini, wis pinter gini tapi kok mau tolak. Sepertinya
semua menyalahkan aku. Iya. Bener kan? Bener. Cowok itu disalahkan, entah cewek yang nembak atau entah cowok yang nembak gitu loh. Yang salah tetap cowok. Yang salah tetap cowok. Nah, kenapa maksudku salah? Salah yang tadi kan salah karena cowok menolak cewek. Sekarang cowok ditolak cewek. Kenapa disalahkan? Karena mungkin dari awal sudah dibilang, cewek ini terlalu tinggi buat kamu. Kelasnya terlalu tinggi, terus kamu gak bisa, terus kamu di bagian darat aja, gak usah nyari langit gitu. Kasarannya kayak gitu. Jadi kalau ditolak itu sudah ekspektasi gitu loh. Kandani kok wis ketinggian buat kamu, kenapa kok mbok terus noae gitu loh. Sakit hati kan saya disalahin lagi. Ya. Cowok serba salah gitu. Cuman balik lagi kalau untuk cowok dan cewek, kalau semua cowok nolak cewek itu ya apa ya? Kalau buatku kalau kita ngomong SMA, masa-masa sekolah itu masih apa ya? Masih pengen apa yang dia mau gitu loh. Kalau semua dia nggak suka sama cewek ini ya sudah gitu loh. Dia suka sama cewek yang dia suka kayak gitu loh. Mungkin waktu itu ada orang yang dia suka, tiba-tiba ada cewek lain nembak, dia nggak bisa gitu loh. Mungkin dengan alasan yang tegas untuk menegaskan ke si cewek yang nembak ini supaya cewek yang dia suka itu nggak cemburu gitu loh. Jadi dia tegasin, dia nggak mau dideketin cewek lain, dia cuma pengen dideketin sama orang yang dia suka kayak gitu. Yes. Atau mungkin ya itu tadi, mungkin ya pengen belajar tadi. Aku pengen belajar, tapi itu klise sih. Kayaknya cuman alasan klise. Iya. Tapi kayaknya aku memang mau belajar waktu itu. Oh ada. Saya ini memang pembelajar. Bagaimana dengan kisah teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Tapi gak ada yang komentar. Aduh. Tolong di komen habis ini guys. Sebelum komen tonton dulu. Tonton dulu ya. Jangan di ghosting aja. Tonton iya. Tadi nah, kita coba inilah keluar dari kisah masa lalu masa SMA lah ya buat teman-teman yang sedang menikmati indahnya masa SMA di tengah pandemi. Bagaimana kisah cintanya mungkin berbeda. Cintaku di balik monitor. Cinta di balik monitor dari kelas pakai Zoom yang dilihat bukan gurunya. Iya ya benar ini. Oke tadi kan kamu bilang gini Zat, kayaknya sulit nih misalnya kalau supaya aku nggak ke ghosting sulit caranya. Tapi masa bener nggak ada sih? Nggak ada yang bisa kita upayakan, kita lakukan agar gebetan kita yang sedang dekat sama kita nih nggak sampai menghilang gitu. Kira-kira ada upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan? Misal kamu sebagai cowok deh, apa supaya si cewek ini nggak sampai ngilang? Apakah ada yang perlu hal khusus yang kamu lakukan atau nggak ada hal khusus sama sekali? Ya puji Tuhan sih dari semua perempuan semua cewek yang sudah aku temui itu mereka menegaskan sih. Kalau mereka nggak suka ya nggak suka gitu loh. Jadi nggak perlu di ghosting pun sudah kayak ya itu penegasan sudah. Dia menunjukkan kalau dia nggak pengen didekati sih. Tapi caranya supaya dia nggak ngilang gimana ya? Waduh. Kan kadang ya namanya laki-laki perlu menjaga gitu. Meskipun memang belum ya kan, tapi maksudnya kan ya ada persiapan untuk kalau belum didekati aja ngilang berarti kan baru dideketin ngilang. Wah, susah men. Aduh, gimana ya? Segmen berpikirnya panjang guys. Tunggu sebentar guys. Karena memang jangan sampai beri jawaban yang salah ya. Bener makanya. Sesat nanti. Bentar. Gimana supaya dia nggak ngilang, supaya nggak terjadi ghosting. Kalau caper salah lah ya, nggak perlu lah ya. Kalau yang dicaperin suka ya lanjutkan. Jadi perlu melihat ciri-ciri. Iya benar. Ya apa ya perlu ya itu sih. Kenapa ada alasan apa kok dia tiba-tiba kan pasti ada alasan gitu loh. Entah itu alasan penting atau alasan nggak penting. Pasti ada alasannya kenapa kok dia tiba-tiba ngilang.
Tapi menurutku pribadi itu kalau nggak gara-gara apa ya, biasanya untuk orang yang baik tanda kutip itu mungkin karena dia nggak mau menyakiti hati mungkin biarlah dia yang ghosting itu yang disalahkan dalam arti mungkin diajak orang tuanya ke luar negeri gitu, pindah negara, atau tiba-tiba dia punya penyakit yang stadium akhir mungkin yang dia nggak pingin. Itu kayak sinetron sungguhan sih. punya penyakit stadium akhir yang mungkin dia nggak mau kasih tahu ke cowoknya, pasangannya, Iya, pasangannya. Yang tiba-tiba makanya dia ghosting, hilang tiba-tiba gitu loh, supaya dia dibenci dan dia melupakan gitu loh. Mungkin niatnya seperti itu, ada yang seperti itu. Itu dalam konotasi positif, yang baik. Tapi untuk konotasi yang nggak baik, ya itu mungkin pasti kemungkinan menurutku ada pelakornya gitu loh. Jadi ada orang ketiga yang datang. Jadi tiba-tiba dia menghilang karena dia sudah ada ketertarikan sama orang lain. Itu ya untuk yang negatif ya. Kayak gitu. Jadi dia lebih tertarik sama orang yang mungkin bisa lebih memberikan kepastian, kenyamanan, kecocokan itu. Jadi itu kurang bisa untuk memulai komitmen gitu kali ya. Ya. Sehingga yes. Oke, perbincangan yang luar biasa ya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang menyaksikan A3 hari ini terkait ghosting-mengghosting. Jangan ghosting. Ya, kalau dilihat dari konotasinya, ghosting itu bukan hal yang baik. Jadi kita, entah laki-laki atau perempuan, ya terutama laki-laki sih, karena kita kan kodrat orang yang maksudnya menembak duluan lah, mengutarakan perasaan ke perempuan gitu loh. Itu paling enggak dibicarakan lah. Semua itu paling bagus dikomunikasikan. Kan udah banyak orang yang bilang kalau pacaran tuh kenapa kok putus, kenapa kok kayak gini, karena mereka nggak komunikasi. Jadi ada apa-apa mereka lebih memilih untuk berasumsi sendiri, lebih untuk mengikuti pikirannya sendiri gitu loh. Kalau udah negatif ya negatif aja gitu loh, nggak mau mendengarkan dulu. Nah, marilah mulai sekarang yang lagi PDKT sama lawan jenisnya lebih dewasa lah, karena perasaan itu bukan untuk dibuat main-main. Kalau mau main-main mending main Ultraman aja. Asik. Jadi main Ultraman di mana? Bukan main Barbie-Barbian. Jadi perasaan tuh bukan untuk dimainkan. Jadi mending kasih tahu langsung. Kalau semua memang dalam pendekatan kamu nggak cocok, mending kasih tahu baik-baik, bukan menghilang, nggak ada tanggung jawab, perasaan orang digantungkan kayak gitu. Itu nggak dewasa, itu nggak keren. Sudah. Oh, saya sudah. Oke. Jadi teman-teman ya, perasaan bukan mainan. Yeah. Oke, nanti untuk kalau misalnya teman-teman misalnya tertarik dan penasaran kalau ghosting dari sisi Alkitab seperti apa sih, mungkin nanti lain waktu kita undang inilah hamba Tuhan yang lebih oke lagi dalam bidang ini gitu ya, untuk mengupas ghosting dari sisi Alkitab. Tapi hari ini kita belajar banyak ya dari teman kita, kakak kita bersama ya teman-teman ya. Kan banyak teman yang nonton kan, banyak sekali pengalaman KKN satu ini. Ya, sampai jumpa di A3 yang akan datang. Saksikan terus A3 setiap hari Minggunya jam 5 sore hanya di Battle Teams KPS. Teman-teman bisa like, komen apapun, request atau apapun, share juga supaya banyak yang makin terberkati. Dan sampai jumpa minggu depan. God bless you. God bless. Thank you Sat hari ini. Thank you. Luar biasa.